Mungkin dokter izin tanya lagi dok, terkait misalkan tadi secara simultan itu bisa agak dijelaskan itu dok, mungkin kira-kira simultannya itu bagaimana? Kan kita kan kalau di IGD itu kan berpacu dengan waktu ya dok ya. Iya. Nah itu mungkin bagaimana dok kira-kira biar teman-teman pemirsa sekalian ini bisa juga ketika nanti ketemu pasien IGD itu bisa simultan dengan pas gitu dokter Iya. alurnya. Yang penting ketika ada penurunan kesadaran, pasien penurunan kesadaran itu datang, pasang atau ukur dulu vitasennya. Oh ya. Kalau IGD-nya cukup lengkap, maka pasang dulu monitornya. Monitor. Dari monitor, kemudian pasang apapun yang setelah AB-nya itu bagus ya, langsung pasang infus ya. Terus, ya. Itu agar paling tidak kalau kita ada penanganan secara langsung itu lebih cepat. Jadi pasang monitor dulu, kemudian pasang infus tadi. Nah, yang dimaksud dengan monitor, yang dimaksud dengan simultan itu adalah ketika kita menilai RW-nya, kita sekaligus menilai breathing-nya, sekaligus kita lihat sirkulasinya bagaimana. Jadi ketika ada pasien di hadapan kita lihat di mulutnya ada sesuatu yang menghambat atau tidak, ada yang menyumbat atau tidak. Kemudian kalau ada segera dibersihkan. Secara simultan kita lihat nafasnya bagaimana, apakah laju nafasnya cepat, antara pengembangan dada kiri kanan simetris. Kemudian sambil kita raba nih nadinya bagaimana. Dari nadi aja kita bisa tahu ya. Misal breathing-nya ternyata dia tidak teratur. Kemudian kita raba di nadi, ternyata nadinya lambat. Kemudian ternyata waktu di monitor nih ya, ini sebagai contoh, dia itu tensinya tinggi, misalkan 180. Ada tensi tinggi 180/90, kemudian nafasnya irregular atau tidak teratur, nadinya kita rabat ternyata cenderung brady atau cenderung di bawah 60 gitu, maka wah ini berarti ada kemungkinan peningkatan TIK atau yang disebut dengan chasing sign. Chasing sign 3 tadi ya dok, jadinya ya berarti. Dan memang pemeriksaan secara simultan ini memang mas, jadi cukup harus dilatih ya. Dilatih berulang-ulang, kemudian memang ada tanda-tanda khusus seperti chasing sign itu tadi. Nah, sambil nanti diasah akan makin lama makin bisa menguasai. Oh iya dok. Oke. Baik dokter. Ya, terima kasih dok. Ini pencerahan buat kita semua dokter. Ada tanda-tanda yang sudah yang disampaikan oleh dokter Bahari juga. Nah dokter, kira-kira nih dok, ketika kita menemukan pasien dengan gangguan kesadaran, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan secara simultan, mungkin adakah kira-kira terkait penanganan dok yang perlu kita mungkin notice lagi atau perlu kita tekankan lagi gitu, kira-kira ketika ditanganinya itu seperti apa alur penanganannya dok? Misalkan tadi kita sudah temu tadi neurologis, kemudian yang satu lagi non struktural atau metabolik, itu kira-kira penanganannya seperti apa dok untuk kasus-kasus seperti itu? Nah, pada penurunan kesadaran, oh iya mas, tadi lupa ya. Setelah dipasang vitasign, kemudian dipasang infus, jangan lupa dicek gula darah. Karena sekitar 70-80% pasien penurunan kesadaran yang datang ke IGD itu adalah karena hipoglikemi. Nah, kalau adanya hipoglikemi ini memang harus diberikan D40 dulu. Jadi diberikan asupan gula, tambahan gula, ya, biasanya 2 flash. Tetapi ketika ternyata kita udah tahu nih, oh ini pasien tidak sadar, sudah dipasang monitor, sudah dipasang infus, kemudian ternyata dia menunjukkan tanda-tanda peningkatan TIK, gitu ya. Maka casing triad tadi ya, yang casing sign tadi, yang tensinya tinggi, kemudian berdikadi dan nafas yang irregular itu, maka kita harus turunkan tekanan di otak secepatnya. Cuman memang harus ada yang diperhatikan. Jadi penurunannya itu sebenarnya untuk langkah-langkah awal cukup simpel ya.
Yang pertama pasien dielevasikan dulu 30 sampai 40 derajat. Jadi tidak boleh berbaring sempurna gitu. Jadi nanti agak di setengah duduk kan dengan sudut sekitar 30 sampai 45. Oh iya, ini nanya dok, Iya. alasannya kenapa ya dok kira-kira kok harus 30 sampai 45 gitu dok kira-kira dok? Iya. Biar teman-teman tahu nih dok. Oh iya. Dibuat sudut 30 sampai 45 untuk kepala ini Iya. agar darah yang di otak itu baliknya ke bawah sempurna, kemudian yang naik itu juga cukup adekuat. Oh. Jadi kalau kita misalkan pasien tuh kalau kita mikir wah ini karena lesi di otak nih, berarti asupan atau suplai darah harus bagus. Kepala saya turunkan saja, itu mungkin secara suplai ke otak atau dari jantung ke otak bagus. Tapi baliknya ini nanti yang tidak adekuat. Kemudian kalau kita misalkan kita buat ini buat ini aja telentang sempurna. Telentang sempurna pun nanti ke otaknya sulit ya, jadi dari jantung ke otak lebih sulit karena kan dia dalam bidang yang datar ya. Kemudian baliknya juga sulit. Maka memang sudutnya yang paling tepat berdasarkan penelitian adalah 30 sampai 45 derajat. Jadi jantung memompanya ke otak itu tidak begitu sulit. Baliknya juga cukup adekuat. Oke dok, terima kasih dok. Jadi tadi yang pertama posisi ya dok ya. Kemudian mungkin ada lagi dok, kira-kira apa itu dok? Kemudian kita tekanan di otak itu kan dipengaruhi tekanan di dalam tubuh ya. Jadi kita turunkan tekanan darahnya. Kemudian kita turunkan tekanan intra abdomen. Penurunan tekanan intra abdomen itu bisa dua. Satu dipasang NGT, kemudian yang kedua itu dipasang DC. Nah, pada penelitian disebutkan bahwa dengan adanya penurunan tekanan intra abdomen ini bisa menurunkan sampai 20% peningkatan TIK. Jadi cukup signifikan ya berarti dok ya. Jadi tidak perlu obat yang macam-macam dulu, yang bisa dilakukan di daerah di IGD. Paling tidak lakukan itu dulu, itu sudah sangat menolong pasien dengan penurunan kesadaran karena sebab neurologis. Jadi yang pertama posisi, kemudian yang kedua tadi pasang NGT dan juga DC 2 ring kateter tadi ya dokter. Jadi cukup banyak pemirsa yang sudah kita pelajari hari ini tadi terkait penurunan kesadaran. Kita sudah mulai belajar dari awal tentang etiologinya nih dokter tadi, kemudian bagaimana membedakannya dan juga langkah-langkah pemeriksaan dan juga tata laksana awalnya. Sebagai dokter umum mungkin di IGD atau mungkin ketika kita sekolah juga di IGD kita bisa menangani dengan tepat untuk pasien dengan penurunan kesadaran. Ya, mungkin dokter ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa terkait misalkan nih, mungkin kan pemirsa kita juga mungkin ada orang-orang awam yang bukan kalangan medis dokter ya. Ketika misalkan mereka ketemu pasien di rumah yang ada gangguan kesadaran itu dok, mungkin kira-kira harus diapakan itu dok? Apa kadang-kadang kan mungkin karena takut itu ditusuk tangannya atau gimana gitu dok, mungkin. Jadi biar pemirsa ini bisa paham dok, kira-kira cara yang tepat dan benar itu seperti apa itu dokter? Ketika ada pasien dengan penurunan kesadaran, yang dilakukan orang awam adalah yang pertama stabilkan. Stabilkan itu posisi yang paling aman adalah miringkan, dimiringkan dulu. Kalau yakin tidak ada cedera atau tidak ada trauma sebelumnya, pasien dimiringkan biar nafasnya itu paling tidak bagus ya. Kemudian coba dibangunkan. Siapa tahu dia selain penurunan kesadaran yang bersifat patologis, itu juga ada penurunan kesadaran yang dia itu normal. Iya, kayak kita ngantuk gitu mungkin dok. Ngantuk. Karena kita ngantuk gitu ya. Iya, kayak kita ngantuk, kita tidur itu kan juga penurunan kesadaran. Jadi coba kita bangunkan dulu. Kita bangunkan, kalau ternyata loh kok bangun, berarti memang dia nggak cuma tidur gitu ya. Tapi kalau dia tidak bangun, ya dimiringkan itu tadi. Dimiringkan, kemudian kita harus pantau nafasnya itu bagus. Kemudian kita raba nadinya sambil dibawa ke rumah sakit. Untuk penurunan kesadaran itu memang ini ya, memang harus ditangani oleh dokter. Tapi paling tidak untuk awam adalah yang dilakukan itu tadi, bangunkan, kemudian kalau dia tidak bangun miringkan, kemudian dibawa ke rumah sakit. Gitu.
Jadi tetap yang utama harus dibawa ke rumah sakit segera ya dokter ya. Oke. Ya, terima kasih dokter. Ini kita sudah banyak bicara dan juga kita sudah banyak belajar terkait dengan penurunan kesadaran. Semoga ini bisa bermanfaat buat para pemirsa sekalian. Mungkin ada satu patah dua patah kata dokter sebelum kita mengakhiri sesi podcast kita ini dokter kali ini. Terkait PNKes ini dok mungkin. PNKes ini atau penurunan kesadaran ini cukup sering kita dapati ya. Tapi jangan takut. Yang penting adalah penanganan umum. Penanganan umum itu bisa dilakukan bahkan di tingkat dokter muda sekalipun. Gitu ya. Jadi cukup mudah, cukup simpel. Ketika ada pasien dengan penurunan kesadaran datang, bingung mau ngapain, lakukan dulu, pasang monitor, ukur vital sign, kemudian pasang infus, kemudian lihat apakah jalan nafasnya bagus, nafasnya bagaimana, breathingnya bagaimana, kemudian setelah itu baru dibedakan nih dia pupil karena neurologis atau karena metabolik, dilihat dari apakah ada lateralisasi atau pupilnya bagaimana. Sebenarnya cukup simpel, cuman kadang memang karena ini sifatnya kegawatan itu butuh latihan ya. Kemudian harus bersikap tenang. Iya, penting itu dok ya, harus latihan dan bersikap tenang gitu ya dok ya, biar kita tidak salah tindakan ya dokter ya. Cukup menarik pemirsa pembahasan tentang penurunan kesadaran yang merupakan salah satu kedaruratan di bidang neurologis. Mungkin nanti lain waktu ya dokter ya, kita bisa bercakap lagi tentang kedaruratan yang lain. Masih ada 2 tadi ya dok ya, tentang status epileptikus maupun kewatan yang lainnya juga tadi. Dan pemirsa, kami juga ingin mengingatkan untuk jangan lupa bisa subscribe channel kami di Residen Neurologi UNS, atau bisa juga tinggalkan komentar di situ, tinggalkan like-nya, dan juga tinggalkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kami jawab juga berdasarkan diskusi kami dengan para pakar yang juga sudah mengisi dalam acara kami. Dan tak lupa kami juga mengingatkan untuk bisa bergabung di acara kami. Monggo kita rawuh ke Solo, ada acara yang sangat menarik ya dokter ya. Ini ada Bapak Ketuanya di sini kebetulan, jadi kita akan adakan acara di tanggal 13 sampai 16 Mei dan 21 sampai 22 Mei 2022. Ini ada sebuah acara event nasional yang cukup bergengsi ya dokter ya. Itu adalah Solo Update on Neurology atau Sunshine yang in conjunction dengan First Namnik atau National Annual Meeting of Neurointensive Care. Ya, demikian dan kita tunggu, monggo untuk kita ayo ke Solo semuanya. Dan demikian kita akhiri dari podcast kita kali ini. Matur nuwun sangat Dr. Pak Arit, medis spesialis neurologi konsultan yang sudah menyediakan waktunya untuk kita bercakap bersama, untuk kita belajar bersama tentang kedaruratan medis di bidang neurologis. Dan mohon maaf bila ada kesalahan selama berinteraksi dalam podcast ini. Dan semoga kita semua bisa sama-sama belajar. Dan stay tune terus di channel kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lewatkan event Sunshine dan Namnik di bulan Mei tahun 2022. Sparking Sunshine, Sophisticated and Full Knowledge in Neurology. Ayo ke Solo!